Pasti kamu sempat lihat klip ini di internet. Have you ever applied for Chinese citizenship? Senator, I served my nation in Singapore. No, I did not. Selain itu ada juga klip yang ini. Loh, jadi sebenarnya ini ada apa sih antara Amerika dengan sosial media? Jadi banyak banget CEO atau perwakilan dari sosial media itu dipanggil sama senator dari Amerika, atau lawmaker Amerika, atau DPR-nya Amerika. Gue tau gue kurang bagus menjelaskan legislatif Amerika ke penonton, jadi kalau kalian lebih ngerti silahkan komen di bawah. Yang intinya mereka para kepala sosial media tersebut diminta untuk memberikan keterangan di depan para perwakilan rakyat Amerika tentang keamanan sosial medianya. Yang paling kelihatan itu ada Mark Zuckerberg yang mewakili Meta, berarti Facebook, Instagram, WhatsApp. Lalu ada Shou Zi, CEO TikTok di Amerika. Lalu ada Linda Yaccarino, yaitu CEO dari Twitter atau X. Ya, buat kalian yang belum tahu, yang punya X itu Elon Musk, tapi CEO-nya itu Linda Yaccarino. Fun fact, CEO belum tentu pemilik dari sebuah perusahaan. Lalu yang lainnya adalah orang dari Discord dan Snapchat. Terus mereka ngapain ngumpul sama para DPR di Amerika? Ya, mereka mendiskusikan, atau bahkan lebih tepatnya meminta keterangan dan pertanggungjawaban dari para pemilik atau ketua dari sosial media giant tersebut tentang dampak buruk sosial media terhadap rakyat Amerika. Executives from Meta, X, TikTok, Snap, and Discord are testifying before the Senate Judiciary Committee about safeguarding children on their respective platforms. Buat yang belum tahu, di Amerika itu banyak banget kejadian anak kecil itu kena dampak buruk dari internet. Kalau lu pikirin dampak buruknya itu jadi orang yang suka toksik, ngomong kasar, yang di internet ngomongnya anjing bangsat, atau jadi ketagihan main sosmed, terus scrolling terus sampai lupa belajar, atau tiba-tiba iseng masuk ke forum hacker, terus mereka belajar, terus akhirnya mereka jadi hacker, terus ngehack FBI, CIA, NASA, terus datanya dijualin gitu ke Rusia, terus mereka akhirnya nggak ada yang kayak gitu, nggak mungkin banget. Dampak buruk yang dibicarakan adalah yang lebih serius daripada itu, yaitu banyaknya anak meninggal gara-gara sosial media. Meninggalnya bagaimana? BD word atau S word. Lagi-lagi gue mesti mainin kata-kata ini bukan untuk disrespectful, tapi ya video ini bakal susah tayang kalau misalnya kata-kata itu gue sebut dengan lantang. I hope you get the point. Itu kasusnya banyak banget, makanya yang dihadirkan itu bukan cuman para pemimpin dari sosial media tersebut, bukan cuman para legislatif dari Amerika, tapi juga para orang tua dari korban tersebut. Bagaimana media sosial benar-benar bisa mengakhiri seseorang. Makanya kalau kalian ngelihat klip yang ini, Of what nation are you a citizen? Singapore. Are you a citizen of any other nation? No, Senator. Have you ever applied for Chinese citizenship? Senator, I served my nation in Singapore. No, I did not. itu emang klip yang lucu, kayak ini orang kelihatan banget rasisnya gitu. Kayak semua orang yang matanya sipit, yang Asian itu pasti bekerja untuk pemerintahan Cina. Padahal jelas-jelas dia orang Singapura. Walaupun TikTok itu memang dari Cina. Apakah benar, apakah begitu, yang nggak tahu. Itu somehow bisa lucu dan beredar di internet. Jadi orang-orang tuh kayak menganggap bahwa rapat ini tuh kayak lucu-lucuan gitu. Enggak, ini ada yang lebih serius dibahas, yaitu tentang keamanan anak kecil di sosial media. Nah, mungkin kalian sudah pada mulai punya satu kalimat yang terbesit di kepala kalian gitu. Loh, tugas untuk menjaga anak itu adalah tugas orang tua, bukan tugas sosial media. Gue 100% setuju, gue 100% juga akan berkata yang sama, tapi masalahnya menurut gue lebih kompleks daripada itu. Ya jelas, masuk akal dan harus setuju lah kalau ya yang bisa ngawasin anak 100% itu ya orang tuanya gitu, bukan sosial media. Yang bisa jagain pun ya orang tuanya, keluarganya, bukan Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg mana peduli sama bocil di pinggir jalan yang scrolling Instagram terus nyari-nyari gimana caranya dia dapat diamond gratis dan lain-lain. Nggak tahu. Tapi gini, gue mau jelasin dulu bahwa masalah utamanya bukan jadi gue ngelempar tanggung jawab ini ke pihak lain. Namun sosial media ini tuh mengizinkan, membuka pintu, membuka peluang buat anak-anak yang masih kecil untuk bermain sosial media, yang dimana mereka bisa melakukan kebalikannya, yaitu enggak, kalau umur lu belum 18 tahun, 17 tahun, lu nggak boleh buka sosmed. Kenapa bisa begitu? Ya duit. Buat yang masih belum ngerti, sosial media itu dapat duitnya ya dari usernya gitu. Usernya tuh ngapain ya? Usernya itu ngasih data. Iklan datang bawa duit buat platformnya, buat sosial medianya, biar iklannya bisa muncul di audiens-audiens tertentu pilihan iklan. Dan sungguh sangat besar dong market-market buat anak kecil, barang-barang anak kecil, makanan anak kecil, mainan anak kecil, film-film yang cocok untuk ditonton anak kecil. Pokoknya ya ada aja produk untuk anak kecil. Makanya kadang di beberapa sosial media itu aturannya rada nggak jelas. Ada yang bilang anak kecil nggak boleh tapi 13 tahun udah boleh. Ada yang bilang 13 tahun boleh tapi kalau lu anak kecil boleh asalkan lu masuk ke sebuah sistem yang ada parents lu bisa merhatiin dan lain-lain. Intinya anak kecil itu udah bisa masuk di sosial media. Kalau lihat di Indonesia
bocil-bocil pada main sosmed gitu ya, di Amerika juga sama. Banyak banget anak kecil yang masih bocil, yang masih TK, SD, yang ngerti ya cuman main Zilong, yang cuma nontonin Cocomelon, ya mereka udah main sosmed. Ya karena dibukakan pintunya sama sosial media. Dan kata sosial media, aman. Orang tua bisa mengawasi konten-konten yang berbahaya untuk anak kecil tidak bisa ditonton, tapi nyatanya ya ternyata nggak seaman itu. Banyak yang kena bullying, banyak yang kena konten-konten yang intinya mengarah mereka untuk melakukan the BD or the S-word. Nggak hanya masalah BD dan S-word, ada juga yang kena eksploitasi terhadap anak kecil dan kata eksploitasi dan sosial media, PDF. Pokoknya korbannya banyak gara-gara sosial media tersebut yang katanya aman, yang dimana mereka katanya nggak bakal nemuin konten-konten aneh, yang nggak bakal mengkonsumsi konten-konten aneh. Tapi ternyata di Amerika tidak. Itulah kenapa makanya si Mark Zuckerberg itu sampai disuruh minta maaf gitu, karena dia yang paling mungkin ya, yang paling terkenal dan paling memakan korban gitu, sampai dikatain, wah ada darah di tangan lu. Meant it to be so, but you have blood on your hands. You have a product. Rapat ini atau hearing ini tujuannya adalah untuk ya semacam nunjukin power ke para penguasa sosial media bahwa di Amerika mereka harus tunduk pada hukum Amerika. Mereka harus membuat semacam sistem atau memperkuat lagi parenting control atau konten-kontennya biar lebih safe buat anak kecil. Yang intinya ini bukan cuman rapat-rapatan, tapi beneran ada sesuatu yang keluar dan dibawa dari rapat tersebut. One of the bills that lawmakers are proposing as possible solution to child exploitation problem including the Stop CSAM Act, which would let victims of online child exploitation sue the tech platforms and app stores that promoted or facilitated the exploitation or that host or store CSMAM or make it available. Jadi kalau gue terjemahin sederhana begini, akan ada peraturan baru yang mendukung bagaimana para orang tua atau siapapun korban dari sosial media ini itu bisa menuntut sosial media atau bahkan sampai app store-nya nih yang memfasilitasi atau yang ada sangkut pautnya dengan kejadian yang merugikan korban. Lawmakers are also pushing the Kids Online Safety Act or KOSA, which would establish a so-called duty of care for tech firms that requires them to provide more parental controls and undergo annual audits intend to assess their platform risks to children and young adults among other tasks. Berikutnya juga ada poin baru, yaitu peraturan yang mau dirancang di mana para platform atau para sosial media ini harus punya dan wajib punya. Jadi diwajibkan ada gitu semacam sistem, semacam perlindungan atau apapun itu yang membuat anak-anak kecil ini bisa lebih aman berinternet dan bersosial media. Ya jadi mereka kumpul-kumpul nggak sekedar ngumpul, ada beneran yang dibahas dan ada yang beneran diomongin. Menurut gue ini bagus ya, yang dimana ini bukan cuma teatrikal rapat doang, tapi ada semacam tekanan, bahkan ada poin peraturan baru yang keluar yang berusaha untuk melindungi banyak rakyat Amerika dari sosial media ini. Cuman kadang tuh gue suka nggak percaya sama perwakilan-perwakilan rakyat ini. Kadang-kadang mereka kalau dihadapkan sama masalah modern, mereka pakai solusi yang ancient banget. Jadi masalah bullying, eksploitasi, terus korban-korban dari S dan BD ini kan masalah modern, masalah sosial media. Nah nih kadang dipikirin solusinya apa? Oh solusinya ya udah nggak boleh ada sosial media gitu. Atau konten yang boleh ada itu cuman konten yang di-approve duluan nih sama pengawas konten dan lain-lain. Ini masalah beneran ada dan emang mesti dipikirin. Tapi kadang solusinya itu nyebelin dari perwakilan rakyat di Amerika. Tapi nggak tahu apakah nanti kedepannya perwakilan rakyat di Amerika ini beneran bisa bikin sikap, bisa bikin peraturan, bisa bikin tekanan yang nyata buat para petinggi sosial media ini untuk bisa melindungi rakyatnya, yaitu rakyat Amerika. Tapi kalau menurut kalian perwakilan rakyat dari Amerika ini bakal bikin peraturan yang bagus nggak, yang bakal membuat Amerika, anak-anak di Amerika itu lebih aman dan nyaman bersosial media dan tidak lagi korban akibat katanya sosial media yang kontennya bocor gitu buat anak-anak yang harusnya belum boleh lihat konten-konten seperti itu? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah. Dan kalau kalian mau support gue lebih dari sekedar itu, kalian bisa beli buku gue, Bagaimana Media Sosial Menghancurkanmu nih ya. Bagaimana tuh sosial media kok bisa berujung sampai kayak begitu. Seperti yang tadi udah gue bahas, seperti yang tadi sudah ada terjadi nyata. Itu sempat gue singgung dan gue bahas juga di buku gue, bagaimana sih pengaruhnya media sosial itu buat masyarakat. Kalian bisa beli bukunya, linknya di deskripsi di bawah. Tapi kalau udah habis out of stock, kalian bisa cari aja di e-commerce, cari aja Eno Bening, langsung keluar kok bukunya. Tinggal pilih mana yang paling murah buat kalian. Pendapat gue pribadi, iya, gue setuju sama kalian semua yang bilang bahwa pengawasan anak itu harusnya bukan tanggung jawab sosial media, tapi tanggung jawab orang tua. Dan menurut gue ini solusinya
bertele-tele banget. Padahal harusnya ada solusi yang memang agak sedikit ekstrim, tapi menurut gue mungkin akan mengubah wajah internet dunia. Tau nggak lo apa? Ya anak di bawah 18 tahun gak usah punya internet, gak boleh punya sosial media. Jadi mereka nggak bisa nemu-nemu tuh video-video yang encouraging mereka melakukan hal aneh-aneh, atau nanti ketemu orang-orang yang PDF, atau orang-orang yang nanti bisa ngibul-ngibulin mereka, terus mereka ya diakal-akalin, terus akhirnya mereka bisa jadi bahan bully atau bahan nge-blackmail dan lain-lain. Anak kecil belum bisa bersosial media, bermasyarakat aja belum bisa, masih ditemenin, masih diawasin, masih disekolahin, biar nanti keluar ke masyarakat itu bisa berinteraksi sama banyak orang yang beda-beda aneh-aneh. Ini sekolah aja belum lulus, udah harus ngadepin berbagai macam orang aneh, bukan hanya di daerahnya, tapi di seluruh dunia. Enggak men, sosial media itu nggak usah buat anak kecil, menurut gua. Tapi bisa jadi gua salah, dan silakan kalian komen di bawah kalau kalian nggak setuju sama gua. Itulah dia seputar internet untuk hari ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.